Atlet lari. Atlet lari. Kok bisa sih? Kayak gimana ceritanya? Sama abang aku, kakak, kayaknya aku pengen kayak dia deh. Semoga tahun depan aku bisa ikut ya. Gitu. Buat kamu masa-masa kamu down, apalagi mungkin di Manado nggak sebesar Jakarta peluangnya. Benar. Buat sampai akhirnya ikut beauty pageant. Ada nggak sih masa-masa terberat dalam hidup kamu yang mungkin kamu bisa share di sini? Ya. Audisi 2024 nih pada mulai nih kan, itu kayak gimana sih, seseru apa? Aduh, pokoknya seru banget. Dan pas Kak tahu pas awal karantina, aku hari pertama aku nangis karena Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Yayasan Dunia Mega Bintang bersama saya Kelvin Robin, dan sekarang udah ada di sebelah saya. Hola a todos, soy Chessy Mose, tengo 20 años y soy tu reina hispanoamericana Indonesia. Pedasnya tepuk tangan dulu yang gemuruh. Ini di sini memang bukan penonton bayaran kan? Bukan ya, memang rame banget di sini, kayak ada 3.500 orang Iya, gitu. bener. Parah. Banyak ya. Chessy Anripka Mose. Mose. Terus sekarang nama panggungnya Chessy Chessy Mose. Mose. Aku pikir tuh tadinya tuh Mose tuh kayak nama khusus gitu loh. Ternyata itu marga kamu. Enggak, Mose itu marga aku. Oh, sekarang Chessy umur berapa usianya? Aku 20. 20 tahun. Oh, berarti tahun 2000-an, anak 2000-an. Iya, 2003. Gak respect. Kita mau bahas banyak banget nih sama Chessy karena apa ya, ajang yang akan diikutin sama Chessy ini kayak sesuatu yang baru banget di dunia pageant Indonesia. Benar. Mungkin aku bisa bilang kayak gitu ya, Iya. Indonesia ya, nggak cuman di kalangan Yayasan Dunia Mega Bintang, Benar. tapi Indonesia. Reina Hispano-Americana. Penasaran kan? Kita akan bahas, tapi sebelum itu nih Chessy, aku mau kilas balik dulu. Boleh tahu nggak sih masa kecilnya seorang Chessy, lahir di mana, terus kayak gimana sih? Jadi aku tuh besar dan tumbuh di Manado. Dan dari kecil aku tuh anaknya tomboy. Tomboy? Ya, dan Kak tahu ini pas ikut join pageant, aku first time rambut panjang. Karena dari kecil emang bener-bener rambut aku tuh pendek banget. Gak pernah panjang. Karena emang setomboy itu dari kecil. Oke, jadi masa kecilnya seorang Chessy ternyata itu tomboy, Iya. rambutnya yang kayak cepak-cepak gitu, bener ya? Bener. Bener kan? Terus di Manadonya di kota apa? Bukan kota apa bilangnya, daerahnya ya? Kecamatan. Kecamatan aku apa? di Kecamatan Mapanget. Oh, Jadi Mapanget. rumah aku tuh dekat bandara gitu. Oh, soalnya kan aku pernah tuh kayak ke Tomohon kan dingin banget iya. gitu kan. Oh, ini dekat sama bandara. Iya, Berarti bener. Chessy sampai usia berapa di sana? Aku sampai usia 20 tahun aku di Manado. Oh, jadi memang baru karena Miss Mega Bintang ini kamu akhirnya di Jakarta. Iya, benar. Oh gitu guys, jadi dari kecil sampai Chessy beranjak dewasa, Chessy itu ada di Manado. Iya. Nah, dengar-dengar seorang Chessy yang tomboy, mungkin bukan dengar dan gosip doang kali ya, banyak yang udah tahu Chessy ini atlet. Bener. Ya kan, atlet panco? Bukan. Bukan. Atlet catur? Oh, bukan lagi. Atlet lari. Atlet lari. Kok bisa sih? Kayak gimana ceritanya? Jadi itu aku dari SD sampai SMA, aku tuh seorang atlet lari. Dan aku tuh benar-benar sampai sekolahnya tuh emang benar-benar khusus untuk atlet. Oh, sekolah ini SMA-nya berarti? SMA-nya khusus atlet? Iya, atau? aku asrama. Asrama keberbakat olahraga. Jadi itu khusus untuk atlet-atlet kayak pencaksilat, tenis meja, atletik kayak gitu. Dan kamu khusus lari? Iya, aku khusus lari. Emang itu hobi dari kecil atau dari misalkan orang tua dulu suka ajak aku lari, jadi Oh aku... enggak, itu bukan hobi, itu hobi. Karena kecil kan dulu aku sering main sama temen tuh, kayak main layang, terus kayak kejar-kejaran sama laki-laki, kejar-kejaran layang yang apa sih, yang putus gitu loh, Kak, ngerti nggak sih? Tewang, tahun Iya. layang layangan Iya, tewang kan? Iya, layangan tewang. Dibetot. Iya. Pas olahraga, pas SD kelas olahraga, terus aku dikasih sama guru olahraga buat latihan lari gitu. Ternyata si guru olahraga kayak bilang, kayaknya kamu ada potensi di lari deh.
Terus ya udah, semenjak dari situ aku mulai ikut lomba lari. Oh, itu sampai lomba berarti Iya. sempat kayak ikut kejuaraan atau apa gitu-gitu Iya, juga? sempet. Aku sering waktu SMP aku sering ke Jakarta buat ikut lomba atletik. Jarang banget ada wanita atlet yang aku kenal. Jadi aku kaget juga sih waktu tahu dia nih dulunya atlet. Ya, Iya, nggak muluk-muluk sih lihat badannya aja ya guys ya. bener. Soalnya nih, aku kan kemarin buka open question gitu kan untuk kayak bertanya suara netizen gitu kan. Ada satu yang komen, itu badannya kurus banget, gimana caranya? Itu guys, atlet, sangat menjaga badan. Tapi boleh tahu nggak sih keluarga gimana waktu tahu kamu atlet? Biasanya kan kalau keluarga concern banget nggak sih? Iya, kalau orang tua aku selalu dukung apapun yang aku mau. Jadi kalau mau aku atlet, mau kayak sekarang pageant, mereka tuh selalu dukung aku gitu loh, Kak. Dari atlet ke pageant. Iya, bener-bener jauh Nggak, banget. istilahnya gini deh, Iya. yang trainingnya tuh keringetan, panas-panasan, sekarang harus duduk anggun, terus di ruangan ber-AC, AC, latihan iya, make bener. up. Itu gimana ceritanya dari atlet sampai kayak gue ikut beauty pageant deh. Iya bener. Dari tomboy, gue ikut beauty pageant deh. Itu gimana? Kayak dulu banyak orang yang kayak, kamu cocok deh di dunia model, badan kamu bagus gitu loh. Belum deh, kayak masih mau fokus dulu di jadi atlet. Tapi lama-kelamaan aku kayak main Instagram terus lihat Kak Aura sih pertama. Aku lihat kayak Miss Grand, aduh pengen deh jadi kayak gitu. Aku pengen cobain gitu hal yang baru. Tapi belum kesampaian gitu, tetap aku kayak fokus aja dulu. Terus akhirnya ada salah satu pemilihan di Manado, pemilihan beauty pageant gitu antar daerah. Akhirnya aku ikut. Terus nggak taunya aku juara di situ, kepilih sebagai top model. Kaget gak sih? Sumpah, aku kaget banget. Ya ampun, kayak, Keluarga gimana juga bisa? bingung nggak sih kayak? Keluarga aku juga sampai bingung kayak. Tapi yang mereka yang banyak yang heran, gimana sih kamu kayak bisa jalan ngondek gitu? Padahal nggak punya basic. Padahal iya nggak punya basic. Karena jujur ya, waktu aku lihat karantina Miss Mega Bintang Indonesia tahun lalu, itu tuh aku bilang kayak, gila yang itu jalannya bagus. Bahkan kalau kalian baca komen-komen waktu Coach Do ngajarin Chessy, itu kayak istilahnya kamu tuh yang paling bisa imitate Coach Do gitu. Jalannya kayak copy banget gitu. Kalau Sahida, Vanessa, Ritasha, they make their own kan. Walaupun dia nyerap dari Do, tapi kamu tuh yang bener-bener kayak bisa plek melayang gitu jalannya. Tahu gak sih jalan melayang? Mungkin karena aku atlet lari kali ya. Jadi Jadi masalah karena kaki itu gitu mungkin ya. bener. Jadi ternyata itu. Tapi terus akhirnya dari situ kamu terbuka jalan untuk akhirnya. Iya, mulai dari situ aku ada potensi deh di sini. Kayak aku jujur aku anak yang suka pengen coba hal yang baru gitu loh, Kak. Tapi aku masih tetap fokus sama lari aku, tapi pas waktu itu aku tetap jalanin atlet aku. Seiring berjalannya waktu akhirnya aku pindah ke Jakarta. Jadi terus akhirnya dari pindah ke Jakarta dengar-dengar info tentang Miss Mega Bintang Indonesia itu. Iya. Terus pas aku pindah ke Jakarta itu aku pindah ke Jakarta karena aku mau kuliah kan sebenarnya. Nggak ada tuh kepikiran belum mau ikut buat MBMI, belum ada. Terus tiba-tiba waktu itu aku keluar sama abang aku. Iya. Ketemu Kak Aura di Sensi. Oh gitu. Iya, bulan Oktober. Oktober. Itu kayak apa ya bilangnya, semesta ya lagi-lagi mempertemukan gitu ya. Ketemu Kak Aura di Sensi, terus aku minta foto sama Kak Aura. Terus pas Kak Aura pergi, terus aku bilang sama abang aku, kakak kayaknya aku pengen kayak dia deh. Semoga tahun depan aku bisa ikut ya, gitu. Terus katanya bener kesampean. Terus jujur aku pas pulang dari situ aku kan udah denger kan ada pendaftaran. Terus aku tulis di wallpaper HP aku kayak tahun 2023 pengen join Miss Mega Bintang. Jadi bener-bener kejadian dari masih di Manado ngeliatin Aura, terus akhirnya di Jakarta ketemu sama Aura. Iya, kayak emang udah diatur terus gitu. taruh mimpinya di wallpaper, itu kan sering dibaca kan, sering didoakan berarti sering kan, sampai didoakan. akhirnya ikut dan masuk
5 besar kan? Top 5. Miss Mega Bintang Indonesia 2023. Nah itu kan yang seru-serunya nih. Iya. Masa kecilnya, jadi atletnya. Menurut aku itu jalan yang kesannya nih semua orang, oh ya dia dibukakan jalannya. Iya, benar. Tapi di belakang itu pasti ada dong kayak hal-hal yang buat kamu masa-masa kamu down, apalagi mungkin di Manado nggak sebesar Jakarta peluangnya buat sampai akhirnya ikut beauty pageant. Ada nggak sih masa-masa terberat dalam hidup kamu yang mungkin kamu bisa share di sini? Ya, tentu pastinya semua orang ada masa tersulit, tapi masa tersulit waktu pas waktu COVID. Kebetulan papa aku tuh kerjanya sebagai guide turis gitu loh Kak. Jadi pas COVID turis tuh jarang datang ke Manado, akhirnya kan ya kurang gitu loh pekerjaannya. Dan pada saat itu aku memutuskan untuk bantu kedua orang tua aku. Kebetulan aku ada kakak juga, dia udah stay di Jakarta, tapi kan kayak kalau dia terus kan jadi nggak enak kan. Jadi pada waktu itu aku memutuskan untuk membantu keluarga aku dengan aku jualan makanan. Kayak aku bikin makanan terus aku antar gitu loh. Tunggu, kalau di Manado tuh nasi kuning nggak sih biasanya? Iya, nasi kuning. Nasi kuning kan? Tapi kalau aku waktu itu aku masak ayam balado. Pedesnya sampai sini rasanya ya. Apalagi wangi, tahu ya makan daun nasi. jeruk. Jadi pengen deh, pesan Iya. nggak sih? Jadi jualan makanan itu buat sendiri bantuin orang tua. Iya, aku buat sendiri. Terus apa lagi? Abis aku buat, aku kayak posting di Facebook. Terus after itu ada orang yang beli, aku anter ke kayak. Terus aku tuh pernah kayak di Jakarta ke Tangerang gitu, bawa motor, nganterin makanan. Oh maksudnya jaraknya kira-kira sejauh itu? Iya, jaraknya kira-kira sejauh itu. Untuk bantu orang tua di Iya. masa COVID. Dengar-dengar sampai jualan baju juga. Iya, aku pernah jualan baju juga di live Facebook. Jadi, karena kan semua online kan? Iya, waktu itu online semua. Jadi di waktu COVID itu semua online. Terus banyak banget orang-orang Manado kayak pengen beli baju tapi dari live gitu loh Kak. Jadi aku jualan baju di live Facebook. Nah, jadi itulah mungkin masa-masa yang orang lain nggak tahu pernah Iya, benar. Chessy Mose lewatin gitu. Mungkin orang taunya yaudah bahagia kepilih top 5 segala macam. Padahal ternyata di masa-masa COVID ya semua orang kena. But then ternyata buat Chessy bantu orang tuanya tuh sampai dengan berjualan, sampai dengan mungkin memaksakan diri tuh, oh gimana nih caranya to earn money kan, Iya, benar. jualan baju online stuff gitu. Kita nggak pernah dengar cerita itu sih sebelumnya. Ya kan? Karena aku baru ngomong sekarang sih Kak, kebetulan, dan itu benar-benar berat banget bagi aku. Dan kebetulan juga waktu itu aku udah sempat kuliah di Manado, tapi aku putus karena orang tua aku nggak mampu bayar. Jadi adik aku juga hampir gak bisa sekolah, jadi aku memutuskan buat kerja terus bayar sekolah adik aku sama bantu orang tua aku pada waktu itu. It's harsh. Iya. Untuk akhirnya berkorban demi dedek ya. Iya, terus Kak tahu kan waktu itu kan aku udah sering lihat ke Aura kan. Jadi kalau misalnya ngantar pesanan, kalau hujan kayak ya Tuhan, kapan ya aku bisa jadi anak Kak Igun. Aku pernah sempat, aku ingat banget kapan ya aku bisa jadi anak Kak Ivan gitu loh. Terus Di tengah-tengah hujan iya, ya. Emang bener. hujan itu kurang ajar sih. Kadang-kadang tuh kalau hujan deket jendela dikit tuh kayak kapan hidup gue ya bisa berubah kayak gitu ya. Tapi itu adalah doa Kak sebenarnya. Iya, betul. Dan akhirnya hari ini Iya. Chessy Andripka Mose, anak sang matahari, Yes. akan bertanding. Ya. Nah, kita tadi udah bahas tentang sampai akhirnya kamu ketemu Aura, akhirnya ikut Miss Mega Bintang Indonesia. Ada nggak sih pengalaman seru atau yang bisa kamu bagiin yang mungkin nggak tahu nih, kita cuma taunya yang karantina kayak gini. Oh, kamu menang Best Body. Gimana Best Body-nya tadi? Best Body. Dia gue ngomong Best Body dia langsung gini loh. Iya, nggak bisa loh, kayak harus ngondek gitu loh. Iya kan? Ada nggak sih cerita-cerita di balik layar yang mungkin mereka nggak tahu nih sebenarnya apa yang terjadi di karantina itu kayak gimana sih, seseru apa sih? Karena kan bentar lagi audisi 2024 nih pada mulai nih kan. Itu kayak gimana sih, seseru apa? Aduh, pokoknya seru banget. Dan pas Kak tahu pas awal karantina, aku hari pertama aku nangis karena
Aku bilang, kakak kayaknya aku nggak bisa di sini karena kayak aku harus foto outfit aku, terus kayak aku ngechat kamu harus gini tekanan kayak ya Tuhan, kayaknya hidup aku bukan jadi di sini atlet, deh. jadi atletnya nggak segininya ya. Tambah waktu itu kan aku harus pakai heels 17 cm. Ya ampun, kayaknya bukan di sini deh. Terus gimana sampai aku waktu itu ngeblokir kakak aku karena aku udah gak tahan. Karena Tapi, kan dia peduli kan, iya, kayak, kamu harus gini dek, kamu harus gini, Iya. tapi kamunya juga, aduh kak, mendingan keliling lapangan udah 10 kali atau apa Iya gitu. bener. Tambah kan tim aku kan cuma kakak aku doang kan. Jadi ya emang bener-bener kayak pas karantina hari pertama down. Karena mungkin kaget ya, karena baru pertama kali karantina. Ternyata begini toh. Iya, tapi pas udah berjalannya waktu udah 4 hari, 5 hari tuh udah seru gitu. Aku udah Bisa mingle sama yang enjoy. lain, aku udah enjoy, malah dikit-dikit joget sama yang lain, bikin TikTok. Jadi seru banget. Terus apalagi yang paling seru tuh kalau misalnya kita tuh udah selesai kegiatan semuanya, terus Pulang kita balik hotel. Iya, balik hotel di bus. Terus pas balik hotel tuh banyak banget Hadiah. Bertabur hadiah Iya, ya. bertabur hadiah. Aku tuh inget banget, aku pernah interview kamu kan malam-malam Iya, itu kan. bener. Kamu, Sahida, aku pernah interview kalian malam-malam. Raya. Dan di malam itu aku di balik layar aku bilang sama Chessy, kamu kenapa? Ingat gak? Terus Iya. kamu bilang dia sakit, Aku dia sakit sakit. berhari-hari. Itu aku merinding loh ini, aku Iya. merinding. Dia demam, tapi tuh aku bilang sama dia, tapi nanti di depan kamera please do your best ya. Maksudnya di behind the scene kita bisa memaklumi, but then netizen belum tentu bisa Iya, memaklumi. Kayak lu mau bertarung lu harus kok, Iya, kan harus, biasanya gitu kan iya. pemikiran. Itu aku inget banget aku ngomong gitu kan ke kamu kan. And here she is now gitu, kayak di sini gitu. Aduh seseru itu. Jadi ternyata gitu guys. Karantina itu awalnya kaget buat Chessy. Iya, kaget tapi banget. akhirnya dia bisa mengimbangi, bisa adjust juga. Jadi buat teman-teman yang mau audisi nih di tahun ini gitu ya. Pasti ada sih di rumah yang kayak aku mau kayak Chessy. Ya nggak sih? Akhirnya kan dari kamu aku mau kayak Kak Aura. Terus Iya, ada iya. orang yang aku mau kayak Kak Chessy. Nggak nyangka Mungkin ya. di Manado sekarang lagi ada yang kayak gitu, lagi mikir Iya. kayak aku juga mau kayak Chessy Mose. Jadi anaknya Kak Ivan, ya kan? Kita berdoa sama-sama Iya. ya. Nih kita masih ada waktu nggak sih? Masih kan? Oke. Setelah ikut atau tergabung di Yayasan Dunia Mega Bintang, apa yang berubah dari aktivitas, dari kesibukan, apa aja yang berubah? Dari kesibukan sih jadwalnya makin lebih padat, tapi puji Tuhan aku bisa handle semuanya karena udah diatur sama yayasan kayak hari ini kamu gini, hari ini kamu gini, besoknya gini lagi, dan akhirnya aku bisa handle. Kebetulan juga aku selain di jadwal dari yayasan, aku juga kesibukan kuliah. Oh jadi sekarang Iya. lanjut kuliah? Iya, kuliah. Jadi sekarang di tengah-tengah kesibukan persiapan, di tengah-tengah aktivitas yayasan, job, kuliah juga. Bener. Bener-bener fighter sih kalau kata aku. Lulusnya kira-kira tahun berapa? Tahun depan? 2 tahun lagi? Tahun depan. Tahun depan. Kita doakan semuanya Iya. lancar. Lulus dengan menggunakan crown. Ya nggak Amin, sih? amin. Amin. Oke, lagi lanjut. Ada pertanyaan yang mungkin banyak banget yang menantikan. Kan waktu akhirnya SAS revealing gitu lah ya. Kan semua orang udah pada bilang nih, Chessy mah pasti ke Reina Hispano-Americana. Pasti dia akan melibas Latinas itu gitu kan. Itu perasaan kamu tuh pertama kali denger itu gimana? Kayak, kan kita tahu nih, Cia oke udah pasti ke Miss Grand. Sisanya kan gak ada yang tahu nih. Ada yang ke top model, ada yang ke akhirnya Miss Face of Humanity, dan ada ya sih salah satunya nih Reina Hispano-Americana. Itu waktu kamu udah kayak diplekin, kamu Reina Hispano, dari netizen-netizen itu kamu gimana? Sebetulnya aku udah pede sih Oh. mau ke situ karena kebetulan sebelum join Miss Mega Bintang, aku tuh suka banget denger lagu-lagu Latin, nonton film Latin, kayak gimana ya, mereka tuh kayak ceria, terus excited, Terus akan elegan sesuatu juga. elegan, seksi ya kan, yang dimana tuh kayak sama banget
personality aku. Jadi pas mereka ngomong kayak gitu ya aku udah that's pede. me, that's me. Kayak biarkan aku mengambil gelar itu gitu kan. Nah, ini banyak banget yang bertanya juga tentang persiapan seorang Chessy setelah top 5 sampai mau bentar lagi berangkat. Ini nanti ditayangin mungkin pas di hari dia mau berangkat kali, kayaknya gitu ya. Yeah. Itu gimana persiapannya, udah sampai mana aja? Puji Tuhan persiapannya udah matang, mulai dari catwalk, public speaking, Q&A, dan makeup, hairdo. Ini kamu yang kesini? Oh, of course. Bagus nggak? Aku pikir tadi ada MUA loh di Nggak sini. ada dong, aku bikin sendiri. Manja nggak sih? Manja, takut. Siap melibas yang di sana? Siap. Gigit, cakar. Au. Nah, buat lebih tahu lanjutan lagi nih tentang persiapannya Chessy, banyak yang nanya juga di sesajen, sepil suara netizen, kayak gaunnya kayak gimana, outfitnya berapa banyak, persiapannya gimana, mentalnya Chessy kayak gimana dan segalanya. Kayaknya kita akan bahas di episode 2 deh, karena episode 1 ini udah cukup panjang banget. Jadi, buat teman-teman, stay tune, nanti kita akan upload episode keduanya soon.